Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Leis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau bagiin video untuk rekap soal kompetensi profesional khususnya untuk guru kelas SD untuk muatan IPA, IPS dan juga PPKN. Jadi soal ini banyak keluar kemarin di sesi pertama di ujian tanggal 9 April tahun 2022. So buat teman-teman semuanya tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Di sini adalah indikator yang ke-13, yaitu diberikan suatu gambar model sistem organ pernafasan. Peserta dapat menjelaskan proses pernafasan perut. Jadi nanti itu di soal pretestnya itu akan disiapkan gambar model sistem organ pernapasan. Contoh soalnya, mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah. Nah, teman-teman bisa cek di opsi pilihan jawabannya ini ya, teman-teman. Di sini kata kunci soalnya ini adalah mekanisme inspirasi atau fase inspirasi. Yang harus teman-teman pelajari adalah proses pernapasan perut. Di sini indikatornya disebutkan proses pernapasan perut. Yang ditanyakan di sini adalah fase inspirasi. Jadi pernapasan perut ini dibagi menjadi dua, ada fase inspirasi dan juga ada fase ekspirasi. Apa itu fase inspirasi? Jadi fase inspirasi ini adalah udara luar masuk ke dalam paru-paru. Itu inspirasi. Kalau ekspirasi yaitu udara keluar. Keluar dari mana? Keluar dari paru-paru, seperti itu. Nah, pada saat fase inspirasi ini apa yang terjadi? Teman-teman bisa cek di opsi pilihan jawabannya. Inspirasi ini adalah udara masuk ya dari luar ke dalam. Coba teman-teman tarik napas. Apa yang terjadi? Apakah otot diafragma ini berkontraksi atau berelaksasi? Nah, seperti itu. Nah, ketika tarik napas, itu yang akan terjadi pada tulang rusuk ini terjadi kontraksi. Teman-teman tidak usah baca semua pilihan opsi jawabannya. Teman-teman cari mana yang ada kata kontraksi. Coba teman-teman cari. Yang A di sini ada kata kontraksi ya, teman-teman. Berarti oke. Kita bisa checklist dulu deh. Terus juga yang B juga ini berkontraksi, yang C ini relaksasi, maka ini pasti salah yang C. Yang D juga relaksasi, pasti salah. Selanjutnya yang E di sini juga berkontraksi, berarti benar. Berarti kita opsi pilihan yang benarnya berkurang ya. Berarti ada A, B sama E, ini yang berkontraksi. Nah, terus apalagi yang harus kita cari? Kalau teman-teman tidak hafal urutannya itu, tadi inspirasi ini adalah udara masuk, maka teman-teman cari yang paling ujungnya, udara masuk dari luar ke dalam. Mana yang udara luar masuk ke dalam paru-paru ini? Coba opsi yang A, udara keluar dari paru-paru, salah ya, karena ini adalah fase ekspirasi. Coba lihat yang E, udara luar saja ya, tidak jelas. Terus kita cari lihat yang opsi yang terakhir yang B, udara luar masuk ke paru-paru. Ini jawaban yang paling tepatnya adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini adalah organ-organ pada tubuh manusia. Di sini datanya ada 1 sampai 6. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama ini ada rongga hidung,
yang kedua ini ada hati atau liver, yang ketiga ada trakea, selanjutnya ada usus besar, ada bronkus dan juga bronchiolus. Nah, pertanyaannya adalah organ penyusun saluran pernapasan adalah, teman-teman cek mana sih organ yang menyusun saluran pernapasan. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Jadi organ penyusun saluran pernapasan ini yang pertama ini ada rongga hidung ya teman-teman. Selanjutnya ada trakea, ada bronkus dan juga bronchiolus. Karena hati dan usus besar itu masuk ke saluran pencernaan. Kita lanjut ke indikator yang ke-14, di mana indikatornya ini adalah diberikan beberapa pernyataan tentang pengalaman dan pengetahuan tentang proses makan makanan. Peserta dapat memilih rumusan pencernaan yang tepat. Contoh soalnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Di sini ada 5 pernyataan. Teman-teman bisa baca pernyataannya ini ya. Teman-teman bisa pause dulu video YouTube-nya ini. Dimana pertanyaannya ini adalah yang tidak sesuai. Oke, yang tidak sesuai dari sistem pencernaan makanan pada manusia adalah, teman-teman baca satu persatu pernyataannya ini, dan kata kuncinya di sini adalah yang tidak sesuai ya teman-teman ya, yang tidak sesuai dari sistem pencernaan makanan pada manusia. Jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yaitu 4 dan juga 5. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah dan kelenjar getah lambung. Dan juga poin yang kelima yaitu enzim pencernaan makanan dihasilkan oleh lambung. Ini yang tidak sesuai. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini adalah nama-nama organ pada tubuh manusia. Di sini ada datanya, ini ada 6 ya, teman-teman bisa lihat, bisa baca sendiri. Teman-teman tinggal pause saja, di pause saja videonya ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah organ penyusun saluran pencernaan. Kata kuncinya adalah organ penyusun saluran pencernaan. Yang mana yang termasuk ke dalam organ penyusun saluran pencernaan? Jawaban yang tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah tenggorokan, selanjutnya ke kerongkongan, dan juga usus 12 jari, dan terakhir yaitu usus besar atau kolon. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam proses pencernaan tentunya melibatkan banyak unsur-unsur kimia seperti enzim yang terdapat dalam lambung manusia yang sangat berpengaruh dalam sistem pencernaan manusia. Enzim yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, yaitu A itu pepton, B asam klorida, C lipase, D renin atau E amilase. Kata kuncinya di sini adalah enzim untuk memecahkan lemak ya teman-teman menjadi asam lemak dan juga gliserol. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu enzim lipase. Nah, ini adalah enzim lambung ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mempelajari enzim lambung. Apa itu asam klorida atau HCl, pepsin itu apa, lipase, renin dan juga gastrin. Teman-teman harus tahu. Jadi lipase itu fungsinya itu untuk mengubah lemak menjadi asam lemak.
Terus juga pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton seperti itu ya. Teman-teman harus pelajari itu. Kita lanjut ke indikator 15. Diberikan fenomena tentang tekanan diastol dan juga sistol, peserta dapat menafsirkan hal-hal yang terjadi pada bagian-bagian jantung. Di sini contoh soalnya adalah jantung merupakan bagian vital tubuh manusia yang bertugas untuk menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Jantung terdiri atas 4 katup. Salah satunya adalah katup mitral. Di bawah ini yang merupakan fungsi dari katup mitral. Kata kuncinya di sini adalah fungsi dari katup mitral itu apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca di opsi pilihan jawabannya. Kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang mana? Berarti untuk menjawab soal ini atau indikator ini, teman-teman itu harus tahu bagian-bagian jantung. Teman-teman harus mempelajari bagian-bagian jantung. Seperti itu ya teman-teman. Untuk pertanyaan nomor 6 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Ya teman-teman, jadi fungsi dari katup mitral ini untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri seperti itu. Jadi teman-teman harus mempelajari anatomi jantung manusia. Ini jantung ya, teman-teman harus pelajari ini. Jadi katup, serambi kanan, bilik kanan, bilik kiri ini harus teman-teman kuasai juga. Kita ke soal nomor 7, masih tentang jantung. Ini contoh soalnya. Terdapat 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung. Salah satunya adalah pembuluh darah yang menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil yang disebut dengan A. Arteri, B. Vena, C. Kapiler, D. ventrikel, atau E yaitu atrium. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi yang C ya teman-teman, yaitu kapiler. Jadi tetap teman-teman harus memahami bagian-bagian jantung seperti tadi. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini indikatornya masih tentang bagian-bagian jantung. Perhatikan pernyataan berikut ini. Teman-teman bisa baca di sini. Silakan teman-teman pause terlebih dahulu videonya agar teman-teman bisa baca ini pernyataannya ini panjang dari 1 sampai 5. Silakan teman-teman baca. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Pernyataan yang benar tentang sistolik dan diastolik adalah, jadi mana pernyataan yang benar tentang sistolik dan juga diastol? Jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu 2 dan juga 3. Jadi sistolik ini seperti ini pernyataannya. Otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Itu adalah sistolik. Yang penting teman-teman ingat kata kuncinya sistolik, berarti darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Itu adalah sistolik. Nah, selanjutnya yaitu diastol. Itu adalah pernyataan yang ketiga. Otot serambi kanan jantung itu relaksasi dan serambi kanan jantung nampak mengembang sehingga darah masuk kembali ke serambi kanan jantung atau diastol ya teman-teman. Teman-teman harus paham sistol dan juga diastol. Kita lanjut ke indikator 16.
diberikan pernyataan tentang rongga dada. Peserta dapat mengidentifikasi tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Ini adalah indikatornya. Contoh soalnya di sini di nomor 9. Berikut ini yang merupakan tulang-tulang penyusun rongga dada yang benar adalah. Jadi teman-teman, ini pertanyaannya, teman-teman harus kuasai, teman-teman harus memahami tulang-tulang penyusun rongga dada ya. Jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Jadi tulang dada itu ya terdiri dari tulang dada dan 12 tulang rusuk. Ya, dimana untuk yang urutan yang pertama sampai ke-7 itu disebut dengan rusuk sejati. Ini gambar tulang dadanya teman-teman ya. Untuk nomor 8 sampai nomor 10 itu adalah rusuk palsu, dan juga 11 sampai 12 ini adalah rusuk melayang, seperti itu. Jadi tulang ini ada tulang selangka, ada tulang belikat, dan juga tulang dada. Ini yang harus teman-teman pahami, harus teman-teman kuasai, seperti itu. Jadi tulang-tulang yang ada di sini, tulang rusuk atau tulang dada juga. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke indikator yang ke-17. Disajikan data terkait faktor yang mempengaruhi konduktivitas beberapa benda. Peserta dapat menentukan perbedaan konduktivitasnya. Jadi ini materi tentang konduksi. Ya teman-teman, contoh soalnya, perhatikan faktor-faktor berikut ini. Di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama yaitu beda suhu, panjang benda, luas permukaan, dan juga yang terakhir yaitu konduktivitas thermal zat. Pertanyaannya, di antara faktor tersebut, maka laju kalor konduksi terlambat terjadi pada laju kalor konduksi terlambat ya teman-teman. Kata kuncinya ini. Jawaban yang tepat adalah opsi yang C, benda dengan konduktivitas thermal kecil. Jadi kalau mau cepat konduksinya, maka bendanya ini konduktivitas thermalnya ini harus besar agar konduksinya ini semakin cepat. Konduksi itu apa sih gitu kan, teman-teman harus pelajari itu. Teman-teman tahu kan benda-benda yang bisa menghantarkan konduksi gitu, menghantarkan panas dengan cepat seperti apa. Contohnya kalau teman-teman ngajar di SD itu biasanya contoh untuk pelajaran konduksi ini teman-teman bisa menggunakan air panas dalam gelas dan juga sendok besi ya. Jadi ketika airnya panas itu kan akan terasa panas juga di pegangan sendoknya, seperti itu konduksi itu. Kita lanjut ke soal nomor 11. Berikut ini adalah benda-benda yang ada di atas meja. Jadi ada aluminium, ada tembaga, besi, karet, kayu, dan juga plastik. Agus diminta oleh gurunya untuk mengelompokkan benda tersebut. Akhirnya Agus mengelompokkan menjadi 2, yaitu aluminium, tembaga, besi dijadikan satu kelompok. Sedangkan karet, kayu, dan juga plastik dijadikan satu kelompok. Kira-kira apa yang dipakai dasar oleh Agus untuk mengelompokkannya? Seperti itu. Jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu berdasarkan konduktivitasnya. Jadi si Agus ini membagi benda-bendanya ini berdasarkan konduktivitasnya. Mana sih benda yang bisa menghantarkan panas, mana yang tidak, seperti itu. Kita lanjut ke indikator 18. Disajikan nama beberapa benda, peserta dapat mengelompokkan dengan memberikan alasan atau dasar pengelompokannya. Contoh soalnya, materi yang tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia menjadi zat yang lebih sederhana disebut apa? Untuk
reaksi kimia menjadi zat yang lebih sederhana. Ini kata kuncinya. Jawaban yang paling tepatnya itu adalah opsi yang E, yaitu unsur. Kita lanjut ke nomor 13. Indikatornya masih sama. Perhatikan data berikut. Di sini ada 5 ya datanya. Yang pertama ada tembaga, air cuka, garam, emas, dan juga timah. Di antara data di atas yang termasuk senyawa adalah 2 dan juga 3, opsi yang B ya teman-teman, karena untuk nomor 1 ini tembaga ini termasuk ke dalam unsur murni, emas juga unsur murni, timah juga unsur murni. Nanti di soal ini nggak akan ada keterangan unsur murninya ini, paling di soal nanti itu keterangannya tuh hanya tembaga, air cuka, emas, timah, seperti itu. Kita langsung ke indikator yang 19. Disajikan tentang 2 orang yang menimba air dengan cara yang berbeda. Yang satu menimba langsung dengan menggunakan tali, satunya lagi menggunakan katrol. Peserta didik dapat membandingkan besar keuntungan mekaniknya. Di sini yang harus teman-teman pelajari yaitu besar keuntungan mekanik dalam menggunakan katrol ya teman-teman. Di sini tidak disebutkan katrol yang digunakannya itu katrol apa? Apakah katrol tetap, apa katrol bergerak, atau katrol majemuk, seperti itu ya teman-teman. Yang penting teman-teman harus memahami semuanya aja. Jadi nanti itu di soal itu akan ada gambar. Gambarnya ini 2 orang. Yang satu ini menimbanya itu bisa jadi dengan secara langsung seutas tali, yang satu lagi dengan katrol tetap, atau yang satu dengan katrol tetap, yang satu lagi menggunakan katrol bergerak. Jadi bisa jadi seperti itu. Masih banyak kemungkinan. Di sini ada contoh soalnya. Di sini ada Herman dan juga Joko menimba air dengan cara yang berbeda. Nah, si Herman ini menimba air dengan menggunakan katrol tetap. Sedangkan si Joko ini menimba air menggunakan katrol bebas. Siapa yang mengeluarkan gaya lebih besar untuk menimba air tersebut? Teman-teman cek di opsi pilihan jawabannya. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Jadi si Herman ini mengeluarkan gaya lebih besar daripada si Joko, karena keuntungan mekanik dari Herman ini setengah dari keuntungan mekanik yang dihasilkan oleh Joko. Pembahasannya seperti ini. Jadi untuk menimba menggunakan katrol tetap itu keuntungan mekaniknya 1. Kalau katrol bergerak keuntungan mekaniknya 2. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke indikator yang ke-20, di mana indikatornya ini adalah disajikan gambar tentang proses perubahan energi pada pembangkit listrik, bisa jadi angin atau air atau matahari atau juga uap. Peserta dapat menganalisis perubahan energi apa yang terjadi pada setiap tahapannya. Jadi di sini perubahan energi ya teman-teman materinya ini, dan di contoh soal di sini ada perubahan energi pada energi matahari menjadi energi listrik. Jadi disediakan gambar teman-teman, gambarnya seperti ini. Bisa jadi nanti teman-teman dapatnya itu perubahan energi dari angin atau dari air. Yang aku contohin di soal pada video kali ini tentang
perubahan energi matahari menjadi energi listrik. Teman-teman bisa lihat gambarnya seperti ini. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, alat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik itu ditunjukkan oleh gambar nomor berapa. Jadi nanti di opsi pilihannya itu ada nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 itu saja ya. Nggak ada keterangan ini nih panel surya, solar seperti itu. Jawaban yang tepat untuk nomor 15 ini adalah opsi yang A, yaitu nomor 1. Jadi ini adalah alat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ini namanya disebut panel surya. Seperti itu teman-teman. Kita ke indikator yang ke-21. Di mana indikatornya ini adalah disajikan grafik hubungan antara waktu pemanasan dan perubahan suhu suatu zat cair yang masanya berbeda. Peserta dapat menentukan mana yang memerlukan kalor lebih besar. Di sini contoh soalnya, teman-teman bisa perhatikan grafik berikut ini. Pertanyaannya, jika jenis kelima benda tersebut adalah sama, ya, jadi jenisnya itu sama tetapi berbeda masanya, di mana massa pada benda yang di A ini adalah 1 kg, di sini massa yang B ini 2 kg, yang C 3 kg, yang D 4 kg, yang E ini massanya adalah 5 kg. Pertanyaannya, maka benda mana yang memerlukan kalor paling besar? Yang mana kira-kira teman-teman? Kalau misalkan massanya yang paling besar, maka itu juga memerlukan kalor yang besar pula. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Teman-teman tidak perlu hitung, teman-teman cek saja yang paling tinggi yang mana. Karena yang ditanyakan di sini adalah yang memerlukan kalor paling besar. Ketika pertanyaannya diganti mana benda yang memerlukan kalor paling kecil, kira-kira jawabannya yang mana? Pasti yang massanya paling rendah, maka jawabannya yang A. Seperti itu teman-teman ya. Maka massanya semakin besar pula, maka kalori yang dibutuhkan pun akan semakin besar. Itu rumusnya. Kita ke indikator nomor 22. Disajikan data tentang keterkaitan Hari Raya Idul Fitri 2 tahun berturut-turut dengan kalender Masehi. Peserta dapat mengidentifikasi perbedaan kalender Masehi dengan kalender Hijriyah. Jadi teman-teman bakal dapat soal untuk mengidentifikasi perbedaan kalender Masehi dan juga kalender Hijriyah. Contoh soalnya seperti ini. Teman-teman bakal disajikan data. Di sini disebutkan disajikan data ya. Maka nanti teman-teman bakal soalnya ini disajikan data. Perhatikan pernyataan berikut ini. Teman-teman baca pernyataannya dulu. Nah, setelah teman-teman dibaca pernyataannya, teman-teman baca pertanyaannya. Pernyataan yang benar tentang kalender Masehi dan juga Hijriyah itu yang mana? Mana sih yang termasuk ke dalam pernyataan untuk Masehi gitu kan? Mana pernyataan yang benar termasuk kalender Hijriyah? Seperti itu. Teman-teman harus tahu kalender Masehi itu pernyataan yang benarnya itu seperti apa. Di sini jawaban yang paling tepat ini adalah opsi yang C. Jadi kalender Masehi ini yang pertama ini adalah disebut juga dengan tahun Syamsiah, itu Masehi. Kalau Hijriyah ini disebut juga dengan tahun Qamariyah atau dengan lambangnya H, seperti itu. Selanjutnya untuk kalender Masehi ini berpedoman pada pergerakan bumi terhadap matahari atau disebut juga dengan revolusi bumi. Nah, sedangkan untuk kalender Hijriyah itu berpedoman pada pergerakan bulan terhadap bumi atau disebut juga dengan revolusi bumi. Teman-teman yang penting pelajari, pahami materi ini ya teman-teman ya.
Kita lanjut ke contoh soal nomor 18. Ini indikatornya masih yang tadi tentang kalender Masehi dan juga Hijriyah. Pernyataan di atas yang merupakan fenomena yang disebabkan oleh adanya revolusi bumi, yaitu, nah teman-teman baca ininya, perhatikan pernyataannya. Di sini ada 4, teman-teman silakan baca pernyataannya ini, dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18 ini adalah opsi yang A, 2 dan 3. Kita lihat perubahan lamanya siang dan juga malam serta gerak semu tahunan matahari. Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh adanya revolusi bumi, seperti itu. Kita ke indikator nomor 23 atau yang terakhir untuk muatan IPA ya, untuk kompetensi profesional atau bidang studi. Di mana indikatornya ini adalah disajikan data tentang kasus terjadinya bencana alam di permukaan bumi. Peserta dapat menganalisis proses alam endogen atau eksogen keterkaitan dengan bencana alam tersebut. Jadi teman-teman harus mempelajari tentang endogen dan juga eksogen. Contoh soalnya, gejala alam yang disebabkan adanya tenaga endogen dari dalam perut bumi. Di antaranya adalah untuk tenaga endogen ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu gempa bumi dan juga gunung meletus. Kita ke soal yang pertama. Indikatornya ini di nomor 23. Disajikan data tentang kasus terjadinya bencana alam di permukaan bumi. Peserta dapat menganalisis proses alam endogen atau eksogen keterkaitan dengan bencana alam tersebut. Contoh soalnya, dalam proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen dibagi menjadi 3, yaitu, nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini berarti teman-teman harus tahu apa itu tenaga endogen ya. Ini kata kuncinya. Di indikator ini disebutkan menganalisis proses alam endogen atau eksogen. Jadi teman-teman harus memahami apa itu endogen dan juga eksogen, seperti itu ya. Untuk di contoh soal ini yang ditanyakan adalah tenaga endogen. Nah, bisa jadi teman-teman itu nanti saat tes seleksi akademik dapat soalnya itu tentang eksogen, seperti itu. Jadi teman-teman jangan hafalkan soal dan juga jawaban yang aku share ini, tapi teman-teman harus menguasai materinya. Untuk nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Kita lanjut ke indikator nomor 24. Disajikan kasus tentang kasus kependudukan di wilayah Indonesia. Peserta dapat menganalisis persebaran penduduk Indonesia. Contoh soalnya, di suatu wilayah terdapat penduduk yang berkumpul dikarenakan faktor kehidupan berada di sana. Keberadaan penduduk secara terpusat menyebabkan daerah lain menjadi kekurangan penduduk. Kondisi ini tentu menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya adalah kemiskinan yang bertambah dan tingkat kriminalitas meningkat sangat signifikan. Berbagai program terus dikembangkan untuk menangani masalah ini, namun tidak kunjung terselesaikan. Penyebab utama kegagalan ini adalah, jawaban yang tepat adalah opsi yang B, persebaran penduduk tidak merata. Kita ke indikator nomor 25. Disajikan data tentang permasalahan kependudukan di wilayah Indonesia. Peserta dapat mengevaluasi kualitas penduduk Indonesia. Contoh soalnya, cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya tergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan pada penduduknya. Hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh penduduk untuk dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.
Guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraannya, penyebab utama dari keberhasilan sumber daya manusia adalah, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu kualitas penduduk. Kita ke indikator nomor 26. Disajikan peristiwa sejarah nasional. Peserta dapat mengelompokkan peristiwa tersebut berdasarkan metode sejarahnya. Contoh soalnya, informasi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda didapatkan melalui surat kabar, rekaman radio, foto, serta hasil wawancara bersama para narasumber. Dalam metode sejarah, pengumpulan informasi tersebut ke dalam metode apa? Apakah kritik, heuristik, histografi, interpretasi, atau expose? Nah, untuk nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu heuristik. Kita ke indikator nomor 27. Diberikan sebuah kasus tentang sistem sosial pada masyarakat. Peserta dapat mengidentifikasi nilai dan norma pada masyarakat. Contoh soalnya, dalam lingkungan bermasyarakat, kita sebagai anggota masyarakat hendaknya selalu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku agar diterima dengan baik oleh masyarakat. Nilai yang mengajarkan kita untuk selalu bertindak dengan benar dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Disebut dengan nilai apa? Untuk nomor 6 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yaitu nilai kebenaran. Kata kuncinya adalah yang digarisbawahi ini. Kita ke indikator nomor 28. Disajikan kasus tentang perilaku ekonomi. Peserta dapat memberikan contoh kasus perilaku ekonomi di masyarakat. Contoh soalnya, perhatikan situasi berikut ini. Bu Ani merupakan seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pedagang di sebuah pasar. Setiap harinya, Ibu Ani harus mengurusi rumah dan keperluannya, serta mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan berjualan. Dikarenakan suaminya sudah lama meninggal. Kasus di atas termasuk fenomena apa? Apakah motif ekonomi atau ekonomi intrinsik, atau perilaku ekonomi, atau D, yaitu motif ekonomi ekstrinsik, atau yang opsi E, yaitu cara memenuhi kebutuhan. Kata kuncinya di sini, Ibu Ani ini harus mengurus rumah, ya. Dia itu berjualan dikarenakan suaminya ini sudah lama meninggal. Nah, untuk soal nomor 7 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yaitu motif ekonomi ekstrinsik. Nanti itu di opsi pilihan tidak akan ada keterangan seperti ini, teman-teman, ya. Jadi ini keterangan tidak ada sebenarnya, cuman ini diartikan agar teman-teman tahu apa itu ekstrinsik. Jadi terpengaruh oleh situasi di luar individu atau ajakan orang lain, situasi dan juga kondisi, dan juga peningkatan status sosial. Contoh soalnya juga masih ada untuk indikator nomor 28 ini, tapi nggak akan aku bahas semuanya. Aku mau lanjut bahas ke indikator nomor 29. Aku lanjut ke indikator nomor 30. Indikatornya adalah diberikan informasi tentang perkembangan iptek yang berkontribusi pada interaksi masyarakat. Baik secara lokal, peserta dapat menganalisis fenomena perkembangan iptek yang terjadi di masyarakat. Contoh soalnya, seiring berkembangnya zaman juga sangat berpengaruh pada perkembangan iptek, salah satunya dalam bidang ekonomi dan industri. Di bawah ini dampak perkembangan iptek dalam bidang ekonomi dan juga industri, yaitu kata kuncinya adalah perkembangan iptek dalam bidang ekonomi dan juga industri. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu produktivitas dunia industri semakin meningkat. Indikator nomor 31. Diberikan informasi tentang perkembangan penggunaan iptek. Peserta dapat mengidentifikasi dampak positif penggunaan iptek di era global.
Contoh soalnya, adanya perkembangan iptek di era globalisasi seperti saat ini telah mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan bagi tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu dampak positif dari adanya perkembangan iptek khususnya di bidang sosial adalah untuk bidang sosial. Kata kuncinya di sini khusus untuk bidang sosial. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Meningkatkan jalinan komunikasi dengan saudara antar daerah. Kita ke indikator nomor 62. Disajikan data dalam pembelajaran muatan IPS, peserta dapat menganalisis manfaat penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran muatan IPS SD. Contoh soalnya, dampak negatif sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir sekecil mungkin. Untuk itu, dalam pembelajaran IPS di SD perlu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah opsi yang E. Jadi perlu menekankan kesadaran secara sistemik atau berkesinambungan atau berkelanjutan kepada siswa sedini mungkin tentang dampak negatifnya. Kita ke indikator nomor 68. Disajikan data merancang muatan IPS SD, peserta dapat menerapkan prinsip pedagogik muatan IPS SD secara baik. Jadi ini tuh soal kompetensi pedagogik tapi rasa profesional, atau kompetensi profesional tapi rasa pedagogik, seperti itu ya teman-teman ya. Contoh soalnya di nomor 15. Peserta didik diminta untuk menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya dengan mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik holistik yang cocok diterapkan adalah, kata kuncinya adalah bentuk penilaian otentik holistik. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 15 ini adalah opsi E, yaitu tes penilaian unjuk kerja dan juga portofolio. Contoh soalnya untuk indikator 68 ini juga masih ada ya teman-teman, tapi nggak bakal aku bahas. Buat teman-teman yang menginginkan file PDF-nya, teman-teman bisa gabung di grup Telegramnya Belajar Bersama ISTP. Teman-teman cek di kolom deskripsi aku. Kita lanjut ke indikator nomor 80. Disajikan data tentang permasalahan pembelajaran di SD. Peserta dapat mengevaluasi permasalahan pembelajaran IPS SD. Contoh soalnya untuk nomor 17. Konsep ruang dan waktu semakin buram dalam era globalisasi, sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan pembelajaran IPS SD dalam konteks ruang dan waktu perlu. Jawaban yang tepat untuk nomor 17 ini adalah opsi yang A. Jadi perlu mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. Kita lanjut ke indikator nomor 82. Diberikan indikator pembelajaran kompetensi dasar materi ke-SD-an, peserta dapat merumuskan jenis instrumen evaluasi muatan IPS SD yang digunakan secara relevan. Contoh soal untuk nomor 19. Disajikan teks kasus keterbelakangan pendidikan di suatu daerah di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi sesuai makna kebangkitan nasional 1908. Berdasarkan pada contoh teks kasus yang disajikan, maka pilihan penilaian yang tetap digunakan oleh guru adalah opsi yang B, yaitu uraian.
Kita lanjut ke indikator nomor 89. Diberikan indikator pembelajaran kompetensi dasar materi tema ke-SD-an, peserta dapat merumuskan instrumen evaluasi psikomotor dan pengetahuan pada muatan IPS secara relevan. Contoh soal untuk nomor 20. Indikator menyajikan hasil pencarian informasi tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Alat penilaian yang relevan untuk indikator tersebut adalah untuk nomor 20 ini opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu penilaian produk. Kita ke indikator nomor 96. Disajikan data permasalahan pembelajaran muatan IPS SD, peserta mampu merencanakan tindakan berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang terjadi di dalam kelasnya pada mata pelajaran muatan IPS SD. Contoh soalnya untuk nomor 22. Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas 6 pada pelajaran IPS, siswa cenderung diam dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sebagian siswa cenderung ramai dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Tindakan yang dapat dirumuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah menggunakan model pembelajaran apa. Nah, untuk nomor 22 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu penerapan model pembelajaran problem based learning. Buat teman-teman yang mau gabung di grup Telegramnya Belajar Bersama ISTP khusus untuk pretest PPG PGSD, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Kita ke soal yang pertama. Di sini indikatornya itu di nomor 27, 38 dan juga 39. Teman-teman bisa cek indikatornya ini di kisi-kisi yang sudah dirilis di laman ppg.kemdikbud.go.id ya, khususnya untuk guru kelas SD. Di indikator nomor 27 ini, indikatornya adalah diberikan sebuah kasus tentang sistem sosial pada masyarakat, peserta dapat mengidentifikasi nilai dan norma pada masyarakat. Teman-teman juga bisa baca untuk indikator lainnya di nomor 38 dan juga 39. Contoh soalnya di nomor yang pertama. Dalam proses pembelajaran, guru mengajarkan kepada siswa untuk selalu ketika berbicara dengan lawan bicara yang belum dikenal atau yang lebih tua dan dihormati harus menggunakan tutur bahasa yang halus, tidak keras dan lainnya. Nilai yang terdapat dalam proses pembelajaran tersebut itu termasuk ke dalam nilai apa? Apakah agama, moral, keindahan sosial atau kebenaran? Nah, untuk soal nomor 1 ini jawaban yang paling tepatnya adalah opsi yang B ya teman-teman ya, nilai moral. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tata kelakuan yang terintegrasi kemudian menjadi kuat keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi sebuah adat istiadat. Disebut dengan apakah mores, kostum, usage, law, atau passion. Jadi di pilihan di opsi pilihannya itu tidak dikasih keterangan tata kelakuan, adat istiadat seperti itu teman-teman. Tapi keluarnya itu biasanya langsung mores, kostum seperti ini. Jadi teman-teman harus hafal apa itu usage, apa itu artinya law, apa itu artinya passion atau trend. Nah, kata kuncinya ini adalah adat istiadat, maka jawabannya itu adalah kostum. Opsi yang B ya teman-teman. Kita ke soal nomor 3. Pak Budi sedang makan di salah satu warung makan. Karena sudah menjadi kebiasaan Pak Budi setelah menikmati makanannya, ia bersendawa yang menandakan kepuasannya ketika menikmati makanan yang lezat. Contoh perilaku Pak Budi menunjukkan contoh perilaku menyimpang. Itu untuk norma apa? Apakah norma agama, hukum, kesusilaan, kebiasaan, atau kesopanan? Untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E ya teman-teman. Jadi perilaku menyimpang norma kesopanan. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Norma yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dilihat dari daya pengikatnya terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Dapat berupa cara atau usage, tata kelakuan atau mores, adat istiadat atau kostum, hukum atau law, dan juga norma mode atau norma fashion. Yang dimaksud dengan norma kelakuan atau mores adalah teman-teman bisa baca di opsi pilihannya ya teman-teman. Apakah jawabannya yang A, B, C, D atau E? Di sini kata kuncinya adalah norma kelakuan atau mores. Jadi teman-teman harus hafal apa itu norma kelakuan atau mores, apa itu usage, apa itu custom, apa itu law, dan juga apa itu mode atau fashion. Untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Jadi norma yang lahir dari kebiasaan yang tidak semata-mata dianggap sebagai suatu cara dalam suatu cara berperilaku, namun dapat diterima sebagai norma pengatur. Itu adalah norma kelakuan atau mores. Kita lanjut ke soal nomor 5. Cermatilah beberapa pernyataan di bawah ini. Di sini ada 5 pernyataan. Teman-teman bisa baca dan bisa di pause dulu videonya ya. Pertanyaannya adalah tindakan yang mencerminkan penerapan norma kesusilaan ditunjukkan oleh nomor berapa. Kata kuncinya adalah norma kesusilaan. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Di poin yang pertama dan juga ketiga itu tindakan yang mencerminkan penerapan norma kesusilaan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kita mengenal nilai rohani dan setiap orang pastinya sangat memerlukan dan mempertahankannya. Tanpa adanya nilai rohani, seseorang akan merasa ada sesuatu yang kurang, meskipun segala kebutuhannya telah terpenuhi. Yang kita pahami sebagai nilai rohani itu merupakan apa? Kata kuncinya adalah nilai rohani. Teman-teman bisa baca untuk opsi pilihannya ya, bahwa nilai rohani ini jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Nilai sosial yang berguna bagi memenuhi kebutuhan rohani atau spiritual manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ini untuk indikator nomor 35 dan juga 36. Indikator 35 ini adalah diberikan kasus HAM, peserta dapat menelaah pelanggaran HAM berat dan ringan yang terjadi di Indonesia. Selain itu juga diberikan sebuah informasi, peserta dapat menentukan upaya pemajuan HAM di Indonesia dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi intinya ini membahas tentang HAM ya teman-teman. Contoh soalnya untuk nomor 7. Kasus perbudakan buruh kuali yang pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang atau PN Tangerang dengan terdakwa YI dan kawan-kawan merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus tersebut sebenarnya dapat dihindari apabila masyarakat berperan serta dalam upaya penegakan HAM. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, salah satu bentuk peran serta yang dapat ditampilkan oleh anggota masyarakat. Di antaranya adalah teman-teman baca di opsi pilihan jawabannya. Menurut teman-teman jawaban yang paling tepat itu yang opsi yang mana? Nah, untuk jawaban nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hak asasi manusia. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia sering mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena penegakan hak asasi manusia masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. Untuk itu, dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana hubungan peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengakuan, penghormatan, dan juga penegakan HAM. Teman-teman bisa baca di opsi pilihannya ya. Bisa di-post terlebih dahulu YouTube-nya. Videonya bisa di-post dulu, teman-teman bisa baca dulu opsi pilihannya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana untuk soal nomor 8 ini?
Jawaban yang tepat adalah opsi yang E ya teman-teman. Pemerintah bertindak sebagai regulator atau pembuat kebijakan penegakan HAM. Sementara itu masyarakat mendukung dengan tetap bersikap kritis kebijakan pemerintah tersebut dalam proses penegakan HAM. Kita ke soal nomor 9. Pelanggaran HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi pelanggaran HAM berat dan ringan. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh pelanggaran HAM berat. Kata kuncinya adalah bukan merupakan contoh pelanggaran HAM berat. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yaitu pencurian sendal di masjid. Kita ke soal nomor 10. Lembaga Perlindungan HAM yang memiliki peran dalam menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti adalah, jawaban yang tepat adalah opsi yang E, yaitu Komnas HAM. Soal untuk PPKN tentang HAM ini masih banyak ya teman-teman, aku nggak akan bahas semuanya. Kita langsung ke indikator yang lain di indikator nomor 37. Buat teman-teman yang perlu soal ini yang dilengkapi dengan kisi-kisi, teman-teman bisa gabung di grup telegramnya ISTP ya. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Di indikator nomor 37 ya, indikatornya adalah diberikan sebuah informasi peserta didik dapat mengevaluasi penyebab problema yang dihadapi masyarakat multikultur. Contoh soalnya di nomor 13. Di suatu masyarakat di suatu daerah di mana terdapat beberapa kelompok agama, etnis dan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang dengan sengaja berlomba untuk menjatuhkan bahkan menjelekan kelompok yang satu dengan yang lainnya. Sehingga sangat rentan terjadi konflik atau perang antar kelompok di daerah tersebut. Berdasarkan peristiwa di atas, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu, jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yaitu munculnya penyakit kultural pada masyarakat Indonesia. Kita lanjutkan ke indikator yang lain. Kita ke indikator nomor 40. Indikatornya adalah diberikan informasi peserta dapat menilai penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Contoh soalnya untuk nomor 18. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara telah melalui pembahasan yang panjang, dimulai pada sidang-sidang BPUPKI dan akhirnya ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar negara. Dengan demikian, jika ditinjau dari asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebab atau kausalitas. Apakah yang A, kausa finalis, prima, efisien, materialis, atau formalis? Jawaban yang tepat adalah opsi yang C ya teman-teman, kausa efisien. Teman-teman juga bisa baca di filenya. Kausa efisien ini mengartikan bahwa proses untuk membentuk Pancasila itu bagaimana. Seperti itu. Ini penjelasannya juga ada. Kita lanjut ke indikator nomor 41. Jadi indikatornya adalah diberikan sejumlah informasi tentang warga negara global. Peserta dapat menyimpulkan permasalahan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Contoh soalnya, warga negara global merupakan warga negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks globalisasi, gagasan warga negara global berkaitan erat dengan adanya ketergantungan yang kuat antar negara di dunia ini, dan karenanya diperlukan keterlibatan warga dunia untuk bisa menjalin kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan tanpa memandang perbedaan atau diskriminasi apapun dari masing-masing bangsa tersebut. Berikut ini yang merupakan permasalahan yang bukan tanggung jawab warga negara global, yaitu kata kuncinya adalah bukan tanggung jawab warga negara global. Teman-teman bisa baca di opsi pilihannya.
Untuk nomor 22 ini jawaban yang tepat adalah opsi yang C, pergantian presiden di beberapa negara di dunia. Contoh soalnya juga masih ada ya. Satu lagi nih contoh soalnya untuk indikator nomor 41 ini. Kita lanjut ke indikator nomor 42. Di mana indikatornya adalah diberikan sejumlah kasus, peserta didik dapat memberi contoh tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global, tantangan di era globalisasi. Contoh soalnya, globalisasi politik telah memunculkan isu demokratisasi menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya. Hal tersebut secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana benar dan yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya, yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya adalah selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Oleh karena itu, bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam merespon perkembangan globalisasi politik tersebut? Wah, ini contoh soalnya sangat-sangat hot sih ya teman-teman, super hot. Silakan teman-teman baca kembali soalnya. Opsi pilihan mana jawaban yang paling tepat menurut teman-teman? Teman-teman bisa pause dulu videonya. Jawaban yang tepat adalah opsi yang E ya teman-teman ya. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang berdaulat, namun tidak meninggalkan kerjasama dengan negara-negara lain. Kita lanjut ke indikator nomor 43, di mana indikatornya adalah diberikan sebuah informasi, peserta didik dapat menyimpulkan dampak positif dan negatif globalisasi. Contoh soalnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Di sini ada 8 pernyataan. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, manakah yang merupakan dampak positif globalisasi di bidang politik? Kata kuncinya adalah dampak positif globalisasi di bidang politik. Teman-teman bisa baca pernyataannya ya. Menurut teman-teman, mana dampak positif globalisasi di bidang politik itu? Jawaban yang tepat adalah opsi yang A, yaitu poin 1, 3, 5, dan juga 7. Teman-teman yang menginginkan file ini untuk dipelajari, untuk bahan pendalaman materi, teman-teman bisa gabung di grup telegramnya Belajar Bersama ISTP. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Kita lanjut ke indikator nomor 67. Disajikan indikator muatan pembelajaran PPKN, peserta dapat memilih materi pokok dan bahan ajarnya. Contoh soalnya, para pemuda telah membuktikan perannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa, silakan dibaca opsi pilihan jawabannya oleh teman-teman semuanya. Jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Kita lanjut ke indikator nomor 69. Disajikan kompetensi dasar muatan pembelajaran PPKN, peserta dapat merancang media pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Nah, ini itu untuk kompetensi pedagogi kerasa profesional ya teman-teman ya. Seperti ini contoh soalnya. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah dengan cara apa? Silahkan teman-teman baca di opsi pilihan jawabannya. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Kita lanjut ke indikator nomor 74.
Diberikan indikator KD tentang pembelajaran tematik SD muatan PPKN. Peserta dapat memilih bahan ajar berbasis ICT yang digunakan. Ini juga kompetensi pedagogik tapi rasa profesional untuk muatan PPKN. Contoh soalnya, penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara, jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yaitu membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mau gabung di grup telegramnya Belajar Bersama YISTV, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat, salam sehat buat teman-teman semuanya. Semoga lulus pretest PPG tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.